Teman-teman, halo semua. Bulan Mei hampir berakhir dan itu berarti saatnya kita merangkum hasil dari periode yang telah berlalu. Di video ini kita akan membahas apa dikerjakan tim selama waktu ini, pencapaian diraih, dan mendiskusikan apa yang menanti kita dalam waktu dekat. Jadi apa saja yang telah dilakukan selama bulan ini? Pencapaian utama kami adalah bahwa si kecil ini akhirnya berhasil terbang. Saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, tapi mereka berhasil. Di bandara ini, kami telah menguji semua sistem kendali, melakukan pengujian mesin utama, sistem pelepasan tekanan, dan sistem pemasukan udara ke balon. Kami juga memeriksa kerja perangkat pendorong samping. Secara keseluruhan, kami mengoperasikan balon udara, mengamati bagaimana ia bermanuver dan terbang. Secara umum, dapat dikatakan bahwa uji coba berjalan dengan sukses. Ada beberapa catatan yang telah dimasukkan, penyesuaian dan perbaikan yang akan segera diselesaikan dalam beberapa minggu ke depan. Minggu depan kami akan terbang lagi dengan mempertimbangkan perbaikan-perbaikan tersebut. Dan yang paling utama, salah satu hal terpenting adalah bahwa komputer onboard kami, program autopilot kami mulai perlahan-lahan belajar dan dengan setiap penerbangan menjadi semakin cerdas dan lebih baik. Ini adalah langkah penting dalam pengembangan varian balon udara tanpa awak kami. Minggu depan akan kami dedikasikan untuk mengembangkan perangkat lunak serta melakukan beberapa perubahan konstruksi pada balon udara kami. Dan minggu depan kami berencana untuk kembali ke sini, ke bandara, untuk melanjutkan uji terbang dan membuat balon udara Nova Sol to Saturn menjadi lebih baik lagi. Pekerjaan ini akan dilakukan langsung di kantor, jadi saya sarankan kita pindah ke sana untuk mengetahui perubahan apa saja yang akan dilakukan pada balon udara kita dan berbincang dengan tim. Ayo kita mulai. Saat ini seluruh tim sedang berada di kantor, saya sarankan kita berbincang dengan beberapa anggota tim untuk mengetahui lebih detail. Teman-teman, kalian sudah mengenal Dimitri, dia bertanggung jawab atas perangkat lunak sistem kendali balon udara kita. Minggu ini dia adalah orang terpenting yang kita tunggu-tunggu. Dimitri, bisa ceritakan secara umum bagaimana uji terbang berjalan, perbaikan apa yang kita putuskan, dan apa yang sedang kamu kerjakan minggu ini? Minggu ini kami fokus pada penerbangan yang dikendalikan dari panel ini, yaitu sebuah panel kontrol yang digunakan untuk mengatur pesawat dari jarak jauh. Artinya, kami harus menguji sistem pilot jarak jauh, di mana pilot atau operator berada cukup jauh dari pesawat terbang dan tidak berada di dalam kokpit. Pengujian ini penting untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik dan pesawat tetap aman selama dikendalikan dari jarak jauh. Dalam kasus kami itu jaraknya adalah sekitar 120 km. Jadi komunikasi kami tetap menggunakan jaringan 4G. Pilot kami dapat melihat seluruh tampilan secara real time di sini. Karena perangkat di sana sedang dimatikan, maka untuk saat ini di sini juga belum ada apa-apa. Ya, jadi hari ini atau mungkin besok kami akan mengujinya secara real time, secara langsung di lapangan. Dan pada hari Kamis hingga Jumat nanti akan dilakukan penerbangan yang benar-benar sepenuhnya dikendalikan sepenuhnya dari sini, dari lokasi ini, secara penuh dengan pengawasan yang sangat ketat. Bersamaan dengan itu, kami juga melakukan pengujian secara menyeluruh terhadap seluruh bagian perangkat lunak dan perangkat keras, untuk memastikan semua sistem berjalan dengan baik dan siap dialihkan ke mode autopilot dengan aman dan lancar. Teman-teman, Syamil adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas aspek teknis dari kapal udara kita. Saya ingin bertanya kepada Syamil, secara keseluruhan bagaimana jalannya uji coba, temuan apa saja yang didapatkan, dan apa yang akan kita kerjakan di sini minggu ini? Uji coba berjalan dengan baik tanpa insiden apapun. Minggu ini kami akan fokus terutama pada penyempurnaan perangkat lunak untuk sistem tanpa awak. Dari sisi teknis, sudut putar unit tenaga kami mengalami perubahan yang kini bertambah lagi sebanyak 90 derajat. Kami sedang membuat maket untuk Nova 2. Di sana, sudut putar unit tenaganya tidak terbatas. Di sini, kami bergantung pada servo, dan itu memungkinkan sudut putar hingga sekitar 270 derajat. Hal ini akan memungkinkan kami untuk lepas landas dan mendarat secara vertikal, serta mencapai kecepatan maksimum. Luar biasa. Jadi mesin-mesin itu bisa diputar sedemikian rupa, sehingga memungkinkan balon udara untuk lepas landas secara vertikal dan juga membalik mesin utama untuk menurunkan perangkat secara paksa jika diperlukan. Ya, jika kita ingin melayang di udara saat angin kencang, kita juga bisa memutarnya ke belakang untuk melawan angin. Hal ini akan membuat balon udara menjadi lebih lincah. Ya, dia memang menjadi lebih bertenaga. Keren, dan muatan yang bisa dibawa balon udara seperti ini sekitar... Nah, semua tergantung seberapa berat kita membebani mesin, rata-rata 15-20 kg. Keren, terima kasih Syamil. Sebagai kesimpulan, bisa dikatakan minggu-minggu pertama bulan ini tim secara aktif mendedikasikan waktu untuk mempersiapkan momen bersejarah penerbangan perdana balon udara Nova 01.
Mereka merakit perangkatnya secara bertahap, memasang elektronik, memeriksa sistem kendali, dan menyempurnakan semua sistem hingga sempurna. Bisa dibilang kira kami bekerja hampir tanpa jeda. Ya, di akhir bulan, perangkat kami Nova No 1 akhirnya terbang ke langit. Kami memeriksa kinerja semua sistem utama, dari mesin ekor hingga sistem otomatisasi. Yang terpenting, kami mulai mengumpulkan data untuk sistem kendali otonom balon udara Nova Noto 1 kami. Dan ini bukan sekadar langkah, ini adalah lompatan besar menuju masa depan kebangkitan industri pembuatan balon udara yang sedang kita bangun bersama Anda. Pantau kabar terbaru, kita akan terbang lebih tinggi lagi.